Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini kita akan belajar tentang pemeriksaan gamma GT. Reagen yang kita gunakan adalah diasis, di mana reagen ini digunakan khusus untuk pemeriksaan secara kuantitatif terhadap gamma GT yang berada pada serum atau plasma. Untuk informasi produk di sini ada packaging dari kitnya. Di situ terdapat R1 ya dan R2 dengan berbagai ukuran. Nanti tergantung kita menggunakan reagen yang mana. Di sini kita bahas tentang gamma GT itu sendiri. Gamma GT merupakan enzim ya, di mana dia disebut juga dengan gamma glutamil transpeptidase. Di sini enzim ini berada atau diproduksi oleh sel-sel hati. Ya. Di sini pasien yang terindikasi ada kerusakan hati seperti hepatobiliar. Di sini akan menyebabkan terjadi kerusakan sel, di mana nanti jika terjadi kerusakan sel maka enzim tersebut akan keluar. Nah, enzim yang keluar tersebut akan dibaca sebagai gamma GT. Untuk gamma GT sendiri tidak hanya pada kerusakan hati yang disebabkan oleh virus, tetapi juga kerusakan sel-sel hati yang disebabkan karena minum obat atau minum-minuman beralkohol. Di sini juga dapat menyebabkan gamma GT meningkat. Metode yang kita gunakan di sini adalah pemeriksaan secara kinetik fotometrik menggunakan metode SAS, ya, di mana nanti kita di situ sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, kita akan melakukannya secara baik dan benar. Ya, sudah sesuai dengan IFCC dan persetujuan dari IFCC. Dan ini harus dilakukan kalibrasi menggunakan trukal ya. Jadi trukal itu adalah serum kontrol, di mana nanti sebagai kontrol apakah kita sudah bekerja dengan baik atau tidak. Untuk prinsipnya di sini gamma GT akan mengkatalis ya. Jadi enzim ini akan mengkatalis glutamic acid ya dan glisil-glisin. Ya, di mana nanti ini akan dilihat L-glutamil 3-karboksil nitrilamid dengan glisil-glisin yang ada dalam reagen akan dikatalis oleh gamma GT yang berada dalam serum, dirubah menjadi gamma glutamil glisil-glisin dan 5 amino 2 nitrobenzanolat, di mana nanti gamma glutamil glisil-glisin yang terbentuk itu setara dengan nilai atau enzim, kerusakan enzim yang terjadi pada liver. Di sini reagen yang tersedia dalam kit ada R1 dan R2, di mana R1-nya terdapat tris glisil-glisin ya, dengan pH 8,2. Jadi reaksinya ini dalam kondisi basa. Nah, dan R2-nya adalah gamma glutamil 3-karboksil 4 nitronilit dengan pH 6,0. Nah, di sini storage instruction reagen, jadi penyimpanannya reagen harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan sampai terjadi kontaminasi pada penyimpanan reagen. Jangan disimpan pada suhu minus ya, lebih dari 0, jadi kurang dari 0 itu, atau disimpan di freezer gitu enggak boleh. Dan reagen harus terlindung dari sinar matahari. Nah, ini untuk warning precautionnya juga hampir sama dengan pemeriksaan yang lain ya, di mana reagen ini mengandung sodium asid, ini akan berbahaya bagi kulit dan
membran mukus. Jadi jangan sampai terkena kulit atau membran mukus sehingga kita diperlukan untuk memakai APD yang baik dan benar. Terus di sini pada sampel pasien dengan kondisi gamopati monoklonal atau gamopati ya, di sini akan memberikan hasil false atau hasil palsu. Terus di sini harus bekerja dengan aman ya, dengan prosedur GLP yang baik ya, karena di sini reagennya cukup berbahaya. Dan di sini harus pasien yang akan diperiksa harus dengan persetujuan si pasien tersebut. Waste manajemen harus dibuang ke pembuangan limbah yang terlegalisasi. Untuk reagen preparation nanti kita harus mempersiapkan reagennya dulu sebelum kita bekerja, yaitu campur dengan 4 bagian R1 dan 1 bagian R2. Nanti disesuaikan kebutuhan. Kalau kebutuhannya 3 mili berarti R1-nya berapa, R2-nya berapa. Monoreagen dapat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius ya. 2 sampai 8 derajat Celcius pada 4 minggu dan 5 hari pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Ya, harus terlindung dari sinar matahari secara langsung. Material yang digunakan tetapi tidak ada dalam kit adalah NaCl dan General Laboratory Equipment atau peralatan laboratorium. Spesimen yang bisa diperiksa di sini adalah serum dan heparin plasma, jadi sampel dengan tutup merah dan tutup hijau. Nah, nanti setelah dipisahkan dari eritrositnya, maka serum akan terbentuk atau heparin plasma juga akan terbentuk. Jadi hanya serum dan heparin plasma. Kalau plasma yang lain tidak boleh ya. Di sini stabilitas sampel antara 1 minggu pada kurang dari 1 minggu pada suhu minus 20 derajat Celcius ya, dan kurang dari 25 derajat Celcius ya, harus menggunakan sampel yang segar. Hati-hati ketika menggunakan spesimen karena spesimen bersifat biohazard, dapat terjadi penularan penyakit. Aplikasi yang harus kalian gunakan nanti ya, panjang gelombangnya 405 nanometer, di mana 405 nanometer adalah panjang gelombang yang sebenarnya dia adalah menggunakan cahaya tampak. Warna dari reagennya tersendiri dia akan berwarna agak kekuningan. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan apakah directionnya increase atau decrease. Ya, masih ingat ya, untuk direction 405 adalah titik-titik, nanti diisi. Terus optical path ini adalah kuvet, di mana kuvet yang dipakai adalah 1 cm, itu standar. Temperatur yang dipakai nanti disetting 37 derajat Celcius dan measurement pembacaan harus dibandingkan dengan reagen blanko. Nah, nanti yang kita pakai di sini adalah sampel start ya, karena efisiensi. Kalau di sini sudah nggak efisien, waktunya lebih panjang, sedangkan untuk sampel start lebih efisien dan waktu lebih singkat. Kita harus mempersiapkan 2 buah tabung atau 3 buah tabung ya, di mana nanti 1 buah tabung untuk blanko, 1 buah sampel, 1 buah tabung untuk sampel atau standar. Nah, yang perlu kita siapkan ya, monoreagen yang tadi kita butuhkan. Kita buat dulu dengan perbandingan 4:1, 4 bagian R1, 1 bagian R2. Di sini setelah kita buat monoreagen, kita lakukan pemeriksaan satu-satu. Jadi ini tidak bisa dilakukan secara berbarengan seperti yang kita lakukan pada metode endpoint ya, karena kinetik ini membutuhkan waktu yang lama. Di sini read again ya, baca absorben lagi setelah menit pertama, kedua, dan ketiga. Ini alat akan membaca, menit pertama dibaca, menit kedua dibaca, menit ketiga dibaca. Jadi
hati-hati tidak boleh siapin reagen dulu, terus sampelnya atau belangkonya dimasukkan, distilled water atau serumnya dimasukkan berbarengan, nanti dibaca berbarengan, itu tidak bisa. Jadi harus satu-satu. Di sini mamanya kita siapkan belangkonya dulu, 100 mikroliter Aquades ditambah dengan monoreagen 1000 mikron. Nah, setelah 1 menit di luar ya, terus kita 1 menit persis kita masukkan ke dalam probe dari alat tersebut ya. Nah, nanti setelah kita masukkan ke dalam probe akan dihisap, maka alat tersebut secara otomatis akan membaca pada menit pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau seperti ini ya, seperti ini berarti program di dalam alat adalah metode kinetik, di mana dia nanti pembacaan ini kan berselang 1 menit, 1 menit, 1 menit ya. Nah, di situ delay measure-nya itu adalah kurang lebih 60, kebutuhannya adalah 60 detik. Ya, maka bisa ditulis delay-nya 30 detik, measure-nya 30 detik. Ya. Nah, nanti dari situ alat secara otomatis akan membaca dengan dasar prinsip pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas. Nah, nanti akan keluar hasil, di mana hasilnya nanti disesuaikan dengan reference ring-nya, apakah dia normal atau tidak. Nah, jika kita menggunakan faktor, kalau ini kan menggunakan standar, kalau memang ada standar. Tapi pada lazimnya pemeriksaan gamma GT ini tidak menggunakan standar, dia menggunakan faktor. Di mana faktor yang kita gunakan adalah, nah sesuai dengan metodenya, kita pakai metodenya siapa? SAS atau EFCC. Kalau kita menggunakan metode SAS, ya maka substrat start. Nah, kita kan mau kerjanya yang apa? Sampel start. Ya, berarti yang ini 405 nanometer, panjang gelombangnya ya, nanti faktor yang dipakai adalah 1158. Jika kita pakai metode FCC, maka panjang gelombang 405 nanometer, maka faktor yang digunakan adalah ini. Nah, nanti kita menggunakan metode pemeriksaan menggunakan SAS. Nah, ini untuk perkalian dengan kalibrator ya, masih sama, absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dikali nilai dari standar itu sendiri. Untuk satuannya adalah unit per liter. Nah, ini konversi faktor apabila dibutuhkan satuannya adalah mikrokat per liter, maka hasil dari unit per liter tadi dikalikan 0,067. Jadi nanti keluarnya adalah mikrokat per liter. Baik, untuk reference rank atau nilai rujukannya, metode SAS di sini wanita adalah kurang dari 32 unit per liter atau kurang dari 0,53 mikrokat per liter. Pada laki-laki kurang dari 49 unit per liter. Terus pada jika menggunakan mikrokat per liter adalah kurang dari 0,82. Nah, di sini ada juga nilai yang digunakan untuk IFCC seperti ini. Ya, nanti kita menggunakan SAS saja. Terus hati-hati juga karena nilai normal anak-anak itu sebenarnya berbeda dengan orang tua ya, karena fungsi dari livernya pun juga berbeda. Pada kondisi anak-anak masih belum digunakan untuk livernya, sedangkan untuk kondisi dewasa sudah banyak obat-obatan yang masuk, alkohol yang masuk, atau mungkin virus yang masuk dan dapat merusak sel-sel dari liver itu sendiri. Baik, untuk pemeriksaan gamma GT saya cukupkan sekian ya, nanti diikuti dengan materi yang lain. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.